halaqah yang ke-10 penjelasan kitab Al-Qawaidul Arba' karangan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Beliau mengatakan, dan dalilnya adalah firman Allah SWT, Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard. Katakanlah wahai Muhammad sebagai seorang rasul, katakan kepada mereka, tanyakan kepada mereka kaummu, man yarzuqukum minas sama'i wal ard. Wahai kaumku, wahai orang-orang Quraisy, siapakah yang menciptakan, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit maupun dari bumi? Siapa yang memberikan rezeki kepada kalian, menurunkan hujan, memberikan rezeki kepada kalian dengan perdagangan, wal ard, dan juga memberikan rezeki kepada kalian dari bumi berupa tanam-tanaman? Siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit maupun dari bumi? Amman yamliku sam'a wal absar. Atau siapakah yang memiliki pendengaran dan juga penglihatan? Siapakah yang telah memberikan kalian pendengaran dan juga penglihatan sehingga kalian bisa mendengar, sehingga kalian bisa melihat? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit. Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Tanyakan kepada kaummu, siapakah yang menghidupkan mereka dan siapakah yang mematikan mereka? Wa man yudabbirul amra. Dan tanyakan kepada mereka, siapakah yang telah mengatur alam semesta, yang menggerakkan matahari, membuat siang, membuat malam? Fasayaqulun, niscaya mereka akan mengatakan Allah. Ini adalah jawaban dari orang-orang Quraisy. Seandainya kaummu wahai Muhammad ditanya tentang beberapa pertanyaan ini, niscaya mereka akan menjawab dengan satu jawaban, dan tidak ada di antara mereka yang menjawab dengan jawaban lain. Semuanya akan mengatakan Allah. Allah yang telah memberikan rezeki kepada kami, Allah yang telah menciptakan kami, Allah yang telah menghidupkan kami dan mematikan orang yang sudah mati, dan telah mengatur alam semesta ini. Ini adalah jawaban orang-orang Quraisy. Mereka tidak mengatakan yang menciptakan kami adalah Lata, salah satu sesembahan mereka, atau mengatakan yang menciptakan kami adalah Uzza, salah satu sesembahan mereka, atau mengatakan bahasanya memberikan rezeki kepada kami adalah Hubal. Mereka memiliki sesembahan-sesembahan yang banyak, tetapi tidak ada di antara mereka yang meyakini bahasanya yang menciptakan mereka adalah sesembahan-sesembahan tersebut. Menunjukkan kepada kita kebenaran apa yang dikatakan oleh pengarang di sini. Beliau mengatakan, engkau mengetahui bahwasanya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah SAW, mereka meyakini bahwasanya Allah yang mencipta, memberikan rezeki, dan juga mengatur alam semesta. Apa yang beliau ucapkan memiliki dasar, memiliki dalil di dalam Al-Quran, bahkan juga hadis-hadis Rasulullah SAW. Faqul afala tattaqun. Maka katakanlah wahai Muhammad, apakah kalian tidak bertakwa? Wahai kaumku, seandainya kalian mengakui ini semua, Allah yang menciptakan, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, afala tattaqun, kenapa kalian tidak takut kepada Allah SWT? Kenapa kalian masih berbuat syirik kepada Allah SWT? Menunjukkan bahwasanya keyakinan mereka ini tidak menjaga mereka dari azab Allah SWT. Karena di sini Allah mengatakan faqul afala tattaqun. Kenapa kalian tidak menjaga diri kalian dari azab Allah? Menunjukkan bahwasanya keyakinan mereka bahwasanya Allah yang mencipta, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, ini tidak bisa menjaga mereka dari azab Allah SWT. Ini adalah kaidah yang pertama yang beliau sampaikan, dan ini adalah kaidah yang sangat bermanfaat. Dengan kaidah ini kita bisa memahami banyak perkara, banyak fakta yang bisa kita pahami dari kaidah ini. Karena sebagian kita sekali lagi meyakini bahwasanya orang-orang musyrikin yang ada di zaman Nabi SAW itu mereka tidak mengenal Allah sama sekali. Seakan-akan mereka meyakini yang mencipta adalah berhala mereka, patung yang mereka sembah, pohon yang mereka sembah, jin yang mereka sembah. Tidak. Ternyata di dalam masalah ini, masalah penciptaan, masalah pengaturan alam semesta, masalah rezeki, keyakinan mereka sama dengan keyakinan kita, yaitu Allah SWT yang melakukan ini semua. Jadi ini, kata beliau, lam yudakhilhum fil Islam, tidak memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Oleh karena itu, ketika kita melihat di zaman kita, apabila kita melihat orang musyrik, ternyata dia juga mengenal Allah, maka ini bukan sesuatu yang menakjubkan dan bukan sesuatu yang mengherankan.
Kalau ada seorang musyrik, ternyata dia juga mengenal Allah SWT. Meyakini bahasanya Allah yang telah menciptakan mereka. Dan ini bisa kita buktikan ketika kita melihat orang-orang di sekitar kita, yang mereka mungkin adalah orang yang tidak menisbahkan dirinya kepada agama Islam. Tetapi ternyata dia ketika ditanya, siapakah yang telah menciptakan dia? Dia akan menjawab, yang menciptakan adalah Allah SWT. Atau terkadang memberikan isyarat mengatakan yang menciptakan saya adalah yang di atas. Atau dengan kalimat-kalimat yang lain, yang intinya dia mengakui bahasa yang menciptakan dia adalah Allah. Padahal dalam kehidupan dia sehari-hari, dia banyak mengagungkan selain Allah SWT. Bermuamalah dengan jin, menyembah kepada jin, meyakini selain Allah SWT. Tapi ketika ditanya tentang siapa yang mengatur alam semesta, siapa yang memberikan rezeki, ternyata mereka juga mengakui bahwasanya itu adalah Allah SWT. Dan ini tidak memasukkan mereka ke dalam agama Islam.